People, aku Dr. Sheila Jessica. Hari ini aku bersama dengan seseorang yang spesial menurut aku. Beliau adalah seorang dokter yang cantik, cerdas, independen, dan juga sukses. Saya Dr. Hetty Widowati. Di masa pandemi ini terapi ozon sangat-sangat membantu sebetulnya ya. Kita bisa bantu dengan tanpa obat, hanya terapi ozon aja itu seperti itu. Jadi misalkan kita untuk membuat imun sistem. Di pendidikan anti-aging sendiri kita itu mencegah penyakit sebelum terjadi. Nah, kita tua dalam keadaan sehat. Jadi tujuan anti-aging itu gitu. Jadi kita jangan panjang umur tapi sakit-sakitan. Maunya tua, oh ya nemenin cucu, nemenin apa aktif gitu kan, tetap produktif, tetap bisa apakah berbisnis ataukah tetap bermanfaat bagi orang sekitar kita. Mungkin kalau misalkan kita gimana sih caranya anti-aging, boleh ya diterangkan berbagi sedikit ya. Selain terapi ozon tadi, tentunya kita harus melakukan tindakan-tindakan lain. Kita nggak bisa oh ya sehat udah terapi ozon aja, kita tetap aja berkehidupan kurang bagus, kan ada terapi ozon kan gitu juga. Jadi kita tetap harus menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu bukan cuman dibicarakan ya, memang kita ini sekarang perlu karena di masa pandemi ini juga kalau imun sistem kita bagus, kita akan bisa terhindar dari si penyakit corona ini kan ya. Jadi kita salah satunya adalah kita harus istirahat cukup. Istirahat cukup itu minimal 6 jam ya teman-teman ya, Dr. Sheila ya. Dr. Sheila sih udah pasti lifestyle-nya udah bagus banget ya, udah siap. Ya jadi tidur minimal 6 jam atau 8 jam. Kalau misalkan teman-teman bilang oh saya tidur jam 3 pagi, jam 4 pagi, saya bangun jam 11 kok, itu 6 jam juga atau 8 jam juga, nggak bisa, tetap tidak bisa seperti itu. Jadi memang kita itu ada pola di tubuh kita ini ada pola alami ya, pola alami bahwa kalau kita tidur jam 11 malam atau jam 10 malam, 2 jam setelah kita tidur baru metabolisme kita berjalan. Jadi 2 jam setelah kita istirahat itu baru metabolisme semua detox di tubuh kita berjalan ya. Jadi jam 1 itu misalkan ada detox di paru-paru. Setelah itu misalkan di jantung dia jalan, terakhir di hati, di ginjal, nah terakhir di usus, sehingga nanti kalau pagi kita bangun biasanya kita langsung mau ke toilet, maaf ya. Jadi untuk membuang hasil metabolisme istirahat kita itu biasanya kita pagi akan ke belakang seperti itu. Jadi memang itu udah terpola. Kalau kita tidur 8 jam tapi dimulai dari jam 4 pagi, proses itu tidak berjalan. Jadi kita tidur tetap tapi metabolisme kita, detox kita, growth hormone yang untuk perbaikan itu tidak berjalan. Dan itu terus akan seperti itu, tentunya kita akan mengalami nanti penuaan dini. Jadi penuaan dini itu sebenarnya mungkin usia kita 30 atau 40 tahun tapi kita ada darah tinggi dok, ada kolesterol dok gitu ya. Jadi itu awal-awal penuaan dini juga, penyakit keluhan tersebut seperti itu. Nah kemudian selain istirahat cukup, kita juga harus olahraga nih teman-teman nih. Jadi olahraga itu harus teratur ya, olahraga harus teratur. Kita nggak bisa, oh saya udah nyapu, udah ngepel, udah olahraga. Itu beda ya. Jadi olahraga itu harus terukur, frekuensinya juga harus rutin, terus waktunya juga harus tertentu gitu kan. Sampai kita misalkan 15 menit kita tahu ya, teman-teman mungkin udah tahu, oh 15 menit itu baru mau mulai metabolisme teraktivasi gitu kan. Kemudian kita lakukan lagi 15 menit kemudian, baru setengah jam, baru cukup untuk meningkatkan imun sistem, untuk metabolisme, untuk hormon endorfin yang keluar seperti itu. Nah kemudian stress reduction, jadi stres itu harus dikurangi, dikurangi sebisa mungkin. Wah gampang dokter ngomong mengurangi stres. Gimana dok? Jadi kalau mengurangi stres memang semua nggak gampang. Nah, jadi kalau pengalihannya ya sebenarnya olahraga itu merupakan pengalihan untuk stres karena dia mengeluarkan hormon endorfin yang untuk merileks kita. Nah kemudian kita lakukan hobi kita, selama hobi kita itu bukan hal yang buruk. Misalkan saya senang masak nih, bikin kue gitu kan, atau senang rapi-rapi atau senang berkebun, sekarang lagi musim tuh ya. Nah dokter siapa yang jago tuh ya, bersepeda asal aman ya, bersepeda sampai aman ya. Nah itu seperti itu ya, pokoknya
pokoknya hobi kita apa kita lakukan selama itu hobi yang baik ya. Nah kemudian makanan hindari makanan-makanan yang junk food ya, kita semua tahu ya. Nah kemudian banyak makan sayur, buah seperti itu. Kalau makanan kita tidak tercukupi ya kita minum suplemen ya, selama suplemen itu aman ya, vitamin C, vitamin E misalkan seperti itu harus dikonsumsi pada masa pandemi ini itu seperti itu. Seperti jus yang akan kita oh minum iya ya, Dok, ya. kita minum dulu ya. Apa Nah, nih, Dok, isi jus ini pepaya pepaya dan jeruk ya. Jadi memang kita harus minum banyak serat, vitamin, sayur, buah kita konsumsi rutin ya. Harus Kita ya, minum Dok. dulu ya. Dan ini tanpa gula juga ya, Dok ya. Tanpa gula, Kebanyakan betul pada ya. ngasihnya Jadi, gula ya. Ya, hindari gula ya teman-teman ya. Kayak kalau bisa kopi pun kopi hitam. kita Jangan kopi yang instan yang jadi ya, yang saset yang kita jadi itu. Kecuali kalau kita bikin sendiri, kita digiling biasanya ya, atau kita ke kafe atau kemana kita giling, kemudian kasih susu fresh milk, nah itu bisa boleh. Nah asal yang penting jangan ada pengawet. Ya, coba dihindari makanan yang mengandung pengawet. Seperti itu. Sama air putih ya, Dok ya. Ya, harus banyak air putih harus banyak ya, paling enggak minimal 2 liter itu minimal, kalau bisa 2,5 liter sampai 3 liter, tapi tentu disesuaikan lagi dengan kondisi kita. Kalau misalkan kita ternyata ada keluhan ginjal, keluhan jantung, kan itu nggak boleh banyak minum, itu diukur. Nah, kecuali itu ya, itu tentunya harus konsultasi dengan dokter. Iya. Seperti itu. Dok, ini nih aku punya pertanyaan, Dok. Sebenarnya ini banyak banget ditanyakan sama, bukan cuma sesama dokter ya, Dok, tapi juga sama yang di luar dokter nih, Dok. Jadi kan orang itu mengukur profesi dokter selalu kesuksesan itu harus spesialis, katanya seperti itu ya, Dok. Pasti dokter sering mendengar juga kan, apalagi kayak saya, Dok, masih dokter umum, banyak banget yang dokter Sheila kapan nih sekolah spesialis kayak gitu. Menurut dokter kunci kesuksesan dengan profesi sebagai dokter tuh seperti apa, Dok? Apakah harus spesialis atau harus sekolah lagi misalnya seperti ini gimana nih, Dok? Itu sebenarnya fashion ya. Jadi maksudnya gini, kita itu dari mulai yang belum jadi dokter atau belum ambil profesi, mungkin teman-teman di sini ada yang masih SMA gitu ya, atau apa, lakukan hal yang kalian suka. Wah, itu. Jadi tapi jangan supaya nggak benar terus dilakukan juga, jangan. saya bilang itu kata profesi apa yang kita senangnya main game kok ya, nggak bisa. Maksudnya profesi tentunya ada yang menghasilkan ya nanti untuk masa depan kita. Kalau kita udah suka melakukan hal profesi yang kita suka, insya Allah mudah-mudahan rasa saya sih kita akan sukses di bidang tersebut. Yang penting kita jangan terpaksa melakukan sesuatu, jangan terpaksa. Apa yang kita senangi, kebetulan saya suka maaf ya, bukannya mau sombong atau saya suka baca, saya suka belajar gitu. Jadi ya itu ya udah itu gitu kan. Nah yang suka gambar silakan gambar gitu kan. Jadi nanti dia akan ada bikin anime sekarang kan ya, manga ya. Jadi sekarang jadi apakah sekarang suka yang ngotak-ngatik ini sosmed ya kan, nanti bisa jadi bagian marketing atau apa. Tekuni apa yang kita suka, termasuk di kedokteran sendiri ya. Kadang-kadang banyak hal-hal yang sebenarnya kita suka tapi nggak selalu itu bisa kita raih. Sebenarnya saya mau spesialis, siapa sih yang nggak mau jadi spesialis ya? Cuman ternyata untuk masuk spesialis itu kendalanya nggak sedikit, banyak ya. Misalkan misalkan saya diterima spesialis tapi di luar kota di Sulawesi yang jauh. Misalkan suami saya ternyata orang tua saya nggak kasih, itu kan termasuk kendala ya. Kemudian ternyata biayanya saya nggak ada uang nih untuk itu kendala juga gitu ya. Ternyata nilai saya kurang nih, itu kendala juga, karena kan memang nggak segampang itu. Tapi hal itu tidak boleh memutuskan semangat kita untuk tetap berkreasi, untuk tetap bekerja dengan baik. Jadi kalau kita dokter umum yang baik, kita menyukai apa, kita perdalam itu, ya akan sukses. Yang penting kita mencintai pekerjaan kita, apapun itu. Dan pantang menyerah ya, Dok. Ya. Kerja keras ya. Itu harus. Iya, Dok. Karena banyak kan gitu ya, Dok. Hanya suka tapi nggak mau belajar. Susahnya. Lihatnya udah sukses,
oh dia enak ya sukses, oh dia kan begini. Nggak tahu perjuangannya itu setengah mati juga. Perjuangannya juga nggak tidur juga setiap malam atau apa misalkan dalam saat itu ya seperti itu. Oke, kan orang banyak ya dok melihatnya yang seperti dokter bilang tadi ya, hanya melihatnya oh kayaknya ini sukses yang bagus-bagusnya aja nih dok. Nah, dokter pasti punya dok kendala-kendala ya dalam menjalani karir dokter. Nah itu kira-kira boleh diceritain sedikit nggak dok? Kalau ada kendala, apa yang dokter lakukan supaya bisa semangat lagi dan lebih maju lagi dok? Iya, kalau kendala itu kan masing-masing beda-beda ya. Kalau di saya sendiri kendalanya waktu terus terang ya. Waktu dulu waktu saya punya anak-anak kecil. Itu saya agak susah karena dulu S2 saya di Bali, di Udayana, saya tinggal di Jakarta. Jadi memang harus bolak-balik ke sana. Ya kendala itu kendala ya. Kendala antara saya nggak tega ninggalin anak-anak ya. Terus kemudian anak-anak siapa yang ngurus atau segala macam. Nah, ya itu memang harus dicari solusi. Setiap masalah kita memiliki masalah berbeda-beda. Setiap orang pasti punya masalah. Nggak mungkin enggak. Oh dia kayaknya hidupnya enak-enak aja nih. Misalkan nih, orang tuanya mah enak nih, orang tuanya mampu. Terus ada begini-begini, enggak, setiap orang pasti ada masalah gitu. Jadi bagaimana aja kita menyelesaikan masalah tersebut, jangan menyerah, cari permasalahan. Mudah-mudahan insya Allah sih pasti ada jalan keluar gitu. Seperti itu. Kalau dulu karena saya ada mbak ya di rumah, terus kemudian ada mertua yang ini. Nah, kalau misalkan nggak punya mertua atau ibu orang tua yang jaga, ya tentunya kita harus cari solusi. Teman saya ada yang cari solusinya dititipin ke adiknya. Kebetulan adiknya mau ya, karena kan kita semua harus berangkat ke sana dan kita semua punya anak ya. Jadi itu masing-masing. Tapi dari kecil akhirnya saya didik anak saya untuk mandiri. Jadi begitu saya S3, waktu mereka belum betul-betul dewasa, mereka masih SD, SMP, mereka udah bisa saya tinggal karena dia udah bisa masak nasi segala macam sendiri gitu. Jadi memang kesulitan-kesulitan akhirnya akan memberikan jalan keluar yang akan membuat kita nanti lebih mudah di belakangnya. Awalnya memang sulit, tapi kita hadapi, kita cari solusinya, nanti selesainya, oh ternyata anak-anak bisa mandiri nih sekarang gitu. Jadi begitu S3, saya udah gak perlu lagi cari pembantu atau cari pengasuh atau apa, walaupun mereka juga tetap masih kecil-kecil waktu itu. Seperti itu. Jadi kalau ada masalah kita nggak boleh lari dari masalah ya dok. Iya. Harus diselesaikan ya dok supaya ke depannya bisa lebih maju lagi ya dok. Betul sekali, betul sekali karena memang semua orang punya masalah. Intinya itu. Cuman bagaimana kita cara mencari solusi atas permasalahan tersebut. Kalau kita nggak bisa, ya kita minta tolong, kita cari solusi. Kita ngobrol sama orang, kita ngobrol sama siapa, cari bantuan. Jangan semua kita tangani sendiri. Kadang-kadang kita tetap butuh orang lain untuk membantu. Yang tentunya dengan lingkungan yang positif juga ya dok betul, ya. Betul. Kadang kan banyak yang mencari bantuan juga ya. Orang yang tepat ya dok ya. Ya betul itu. Oke, dok pertanyaan selanjutnya nih, dokter kan kerja di klinik estetik ini pasti banyak treatment, terutama yang tadi ozon ya dok yang dokter sudah ceritakan. Nah selain ozon ada apa lagi nih dok bestsellernya di tempat dokter ini? Kalau selain ozon, saya memang rata-rata hampir 70% mungkin ya atau 60% pasien-pasien ini melakukan terapi ozon terutama di masa pandemi ini. Di masa pandemi banyak orang yang takut keluar, tapi mereka tetap butuh meningkatkan untuk imun sistem. Jadi mereka rutin lakukan terapi ozon. Nah, untuk treatment lain ya seperti biasa ya di estetik ya, untuk rejuvenation, untuk anti aging supaya untuk saya nggak mau kulit saya turun nih, gitu ngencengin, gitu ya. Nah, atau dok saya ini pakai teknologi apa nih? Sekarang ada teknologi benang, gitu kan? Oh iya jadi naik, ya, udah ya seperti itu. Atau filler ya biasalah seperti itu ya. Jadi memang case by case, jadi tergantung kebutuhan orang tersebut. Seperti itu. Di sini juga cukup lengkap ya dok ya. Jadi bisa dikerjakan semuanya deh. Dari wajah sampai badan juga ya dok ya. Iya, sekalian kesehatan ya biasanya mereka ozon, terus saya anestesi untuk melakukan tindakan yang selanjutnya seperti itu. Jadi nggak menghabiskan waktu kan. Benar. Ya. Nah dok, ini pertanyaan terakhir nih dok. Jadi dokter punya nggak nih pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton YouTube kali ini, bagaimana caranya supaya mereka tuh lebih semangat lagi? Dokter boleh kasih quotes atau pesan-pesan, boleh dong? Kalau pesan sendiri tadi udah banyaknya kita bahas ya.
sambil ngobrol sambil pesen tuh sebenarnya. Sebenarnya. Jadi healthy lifestyle itu pasti ya harus, karena kita untuk mencapai atau menggapai apapun yang kita inginkan kita harus sehat kan, terutama kalau kita nggak sehat nggak bisa. Juga Ya, ya. nah itu dia. Nah tapi kan untuk sehat ini banyak tuh yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi paling terutama itu makanan. Jadi kita harus jaga, kurangi minuman-minuman soda, minuman-minuman manis, minuman makanan atau minuman instan, itu wajib. Olahraga tadi udah ya kita bahas, istirahat udah semua kita bahas. Nah kemudian mungkin yang harus kita ini juga tadi juga udah dibahas bahwa untuk menggapai apa yang kita inginkan kita merenung apa sih sebenarnya yang kita sukai, ya kan? Saya sukai apa, kita cari, oh ya ini biasanya kalau kita bekerja sesuai passion kita, sesuai kesenangan kita, hobi kita, itu akan menghasilkan. Kan kita cuma, oh saya seneng bikin kue nih, apalagi sekarang, ya kan? Diseriusin bikin kue itu, jangan setengah terus ganti lagi bosen ini. Iya, jadi bikin apapun, mau bikin gambar, bikin kue, bikin sepatu, bikin tas, pokoknya kreatif semua bisa menghasilkan pada saat ini. Pokoknya penting niat dan terus menerus rajin mencoba. Gagal jangan nyerah ya, karena semuanya itu butuh proses, nggak ada yang tiba-tiba semua naik di atas ya. Harus konsisten ya. Iya, harus konsisten. Saya juga dulu awal-awal hujan-hujan tengah malam pulang praktek ya, pernah saya mau buat mobil saya dorong mobil ya, malam pulang praktek hujan gitu kan ya. Itu yang memang itu harus dijalani. Jangan, aduh ini gimana sih orang lain enak nih kok saya susah begini gitu kan ya. Enggak juga, orang lain itu kan susah nggak diceritakan. Kita nggak lihat susahnya mereka. Begitu sukses baru kita lihat kesuksesan mereka. Nggak tahu kita ngeritisnya seperti apa. Seperti itu sih. Jangan menyerah. Juga nggak menyelesaikan ya, masalah. Iya, nggak menyelesaikan masalah. Apalagi kalau lari-lari ke hal-hal yang dugem, yang maksudnya yang sampai mabok, sampai apa, nggak menyelesaikan masalah sama sekali, malah bikin masalah ya. Narkoba itu hindari, jangan sampai lah. Itu karena tidak menyelesaikan masalah sama sekali, malah bikin masalah. Benar. Oke Dok, hari ini kita belajar banyak ya dari dokter. Iya, Terima kasih mudah-mudahan banyak ada ya bermanfaat. Dok. Terima kasih. Sudah atas Terima kasih waktunya. semua, semoga bermanfaat ya. Sip. Ya. Sip. Terima kasih teman-teman. Bye-bye Dok. Bye-bye. Dari Dr. Henty Widowati kita belajar bahwa kita harus mengetahui apa hal-hal yang kita sukai semasa hal-hal itu adalah hal yang positif, dan kita harus memikirkan bagaimana cara mengembangkan hal yang kita sukai dan tentunya hal yang positif ini menjadi sebuah karir yang pada akhirnya akan membuat teman-teman menjadi sukses. Kita boleh mendengarkan pendapat orang lain, namun pendapat orang lain dan stigma atau pandangan orang lain bukan merupakan penentu utama kesuksesan. Kita harus mengetahui kekurangan dan kelebihan kita, sehingga pada saat kita menjalankan suatu bisnis atau sedang membangun karir, kita akan konsisten dan tidak akan labil. Kita boleh bermimpi sejak kecil, itu penting sekali ya teman-teman, tapi kita harus realistis. Jadi, kalau misalnya teman-teman merasa bahwa kekurangan dan kelebihan teman-teman tidak bisa berhubungan dengan mimpi tersebut, maka teman-teman harus mencari tahu dan menggali terus apa kekurangan dan kelebihan teman-teman dan juga talenta teman-teman, supaya teman-teman bisa mencari mimpi yang sesuai dengan apa yang kalian miliki. Jadi kita juga belajar bahwa untuk menjadi sukses tidak perlu harus spesialis, karena dalam dunia kedokteran kita biasa dituntut ya untuk menjadi spesialis, atau mungkin teman-teman yang punya profesi lain pasti ada suatu jenjang karir yang ingin dicapai oleh profesi tersebut. Namun balik lagi, kesuksesan itu ada pengaruhnya dari faktor-faktor dan tips-tips yang disampaikan di atas. Kerja keras, usaha, niat memang tidak pernah mengkhianati hasil. Dr. Henty Widowati memiliki kebiasaan atau gaya hidup yang sehat, seperti tips-tips yang disampaikan oleh beliau, dan itu penting sekali supaya kita lebih produktif dalam melakukan hal-hal yang akan kita capai. Dan menariknya lagi di sini, Dr. Henty rutin sekali melakukan terapi ozon kepada para pasiennya, dan yang ternyata terapi ozon ini sangat bagus sekali untuk kesehatan kita karena dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita, membuat kita bertambah cerah, fresh, cantik. Jadi selain
demi kecantikan, tapi juga yang utama adalah untuk kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang ingin melihat video aku yang lain dan yang menarik, juga bintang tamu yang tentunya juga inspiratif, teman-teman bisa support YouTube channel aku. Stay safe and stay healthy. Bye bye.